Astrolabe adalah alat astronomi kuno yang digunakan untuk mengukur posisi bintang, menentukan waktu, arah kiblat, dan tinggi benda langit. Buku ini menjadi panduan teknis sekaligus ilmiah untuk menggunakan dan membuat alat tersebut. Isi pokok kitab Al-Amal bi Al-Astrolab 1. Pendahuluan, pengertian dan tujuan astrolabe. Al-Khawarizmi menjelaskan bahwa astrolabe diciptakan untuk menentukan arah kiblat dari manapun di bumi, mengetahui waktu salat berdasarkan posisi matahari, menentukan tinggi bintang, planet, dan matahari di langit, menghitung panjang siang dan malam di berbagai musim, membantu pelaut dan musafir menentukan arah dan posisi mereka di bumi. Barang siapa mengenal langit, maka ia mengenal waktu, dan barang siapa mengenal waktu, maka ia mengenal kehendak Tuhan. Al-Khawarizmi, Kitab Al-Amal bi Al-Astrolab 2. Struktur astrolabe dan bagian-bagiannya. Al-Khawarizmi menjelaskan setiap bagian alat dengan rinci. Bagian fungsi penjelasan singkat ibu, mother. Dasar alat tempat semua bagian dipasang. Safihah, piringan. Lempengan dengan peta langit diukir lintang dan garis bintang. Ankabut, jaring laba-laba, pelat tipis bergambar bintang. Menunjukkan posisi bintang-bintang tetap, alidah, jarum putar. Pengukur ketinggian benda langit digunakan untuk membidik matahari atau bintang. Makrat, lubang tengah, poros putaran memungkinkan pengukuran dengan rotasi. Beliau menjelaskan bagaimana setiap bagian dipasang, diukur, dan dikalibrasi agar hasil pengamatan akurat. 3. Cara menggunakan astrolabe ini bagian utama dari kitab. Al-Khawarizmi menjelaskan puluhan cara, sekitar 50 plus metode, menggunakan astrolabe untuk berbagai kebutuhan. Beberapa contoh, menentukan waktu salat dengan mengukur ketinggian matahari. Pengguna dapat mengetahui waktu zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Menentukan arah kiblat, dengan menghitung posisi matahari atau bintang kutub, ia menentukan arah Mekah dari lokasi manapun. Menentukan waktu malam, jam bintang, dengan mengukur sudut bintang tertentu terhadap cakrawala. Mengetahui tinggi gunung atau menara, menggunakan prinsip trigonometri sederhana dengan astrolabe. Menentukan panjang siang dan malam, dengan perbedaan posisi matahari di garis lintang tertentu. Menentukan tanggal dan musim berdasarkan posisi matahari di rasi bintang ekliptika. 4. Cara membuat astrolabe sendiri. Al-Khawarizmi bahkan mengajarkan cara membuat alat itu secara manual. Mengukur lingkaran dengan jari atau tali, membuat skala lintang dan bujur, mengukir bintang-bintang tetap berdasarkan data dari observasi, menyeimbangkan jarum pengamat agar akurat. Ia menjelaskan proporsi logam dan diameter alat agar tidak rusak oleh suhu atau kelembapan. 5. Aplikasi untuk astronomi dan navigasi. Bagian ini adalah kombinasi antara ilmu astronomi, geometri, dan waktu. Mengukur pergerakan planet dan bulan, menentukan garis lintang kota dengan membandingkan tinggi bintang tertentu. Memberi rumus konversi antara waktu matahari dan waktu bintang. Digunakan oleh pelaut muslim di Samudra Hindia dan Laut Merah untuk navigasi. 6. Bab spiritualitas ilmu di akhir kitab. Al-Khawarizmi menulis refleksi yang dalam, bahwa memahami langit bukan sekadar ilmu, tapi jalan menuju pengenalan terhadap Sang Pencipta. Langit bukan hanya atap dunia, tetapi kitab terbuka yang menyingkap rahasia Tuhan bagi yang mau membaca. Beliau menegaskan bahwa ilmu falak, astronomi, dalam Islam bukan ramalan, melainkan ibadah ilmiah untuk mengenal kebesaran Allah. Makna historis kitab ini diterjemahkan ke bahasa Latin di abad ke-12 oleh Gerard of Cremona. Menjadi panduan utama astronom Eropa selama berabad-abad. Ilmuwan seperti Kepler dan Copernicus mempelajari dasar sistem langit dari karya ini. Di dunia Islam, kitab ini digunakan di madrasah-madrasah Andalusia, Baghdad, dan Mesir. Kesimpulan makna kitab Al-Amal bi Al-Astrolab bukan sekadar buku teknis, tapi jembatan antara iman dan sains. Ia menunjukkan bahwa agama Islam mendorong pengamatan alam dengan akal. Al-Khawarizmi menulisnya agar manusia mengetahui posisi dirinya di bawah langit Tuhan.